Ya, selamat pagi Prativian. Bersama saya Stefanus Rizal, kita ketemu lagi di Kasana Nusantara. Ya, dan pagi hari ini, nah saya bersyukur nih saya nggak sendirian. Saya ditemenin oleh seseorang yang luar biasa, yang selama ini Anda mungkin kalau lihatnya ada di lantai, sekarang ada di bangku. Sekarang udah bisa terbang. Selama ini di Selamat lantai, pagi, sekarang udah Maureen. naik. Selamat pagi Prativian semua, dan selamat pagi Felicia, selamat pagi Pak Iya, Rizal. selamat pagi. Senang sekali Dan bisa pagi ini kita kedatangan tamu namanya Patricia, ya kan? Dan bicaranya Patria Sutejo akan berbicara tentang vegetarian. Wow, ini sesuatu yang menyeramkan buat saya yang memang jelas pemakan daging. Oleh karena itu saya ajak kamu, ya. Saya juga pemakan daging sih. Pemakan daging juga ya? Tapi ada vegetarian. Vegetarian ya. Selamat pagi Felicia. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat baik sekali, terima kasih. Sangat baik. Oke, sebelum kita bahas tentang vegetarian bersama Felicia, maka kita lihat yang satu ini dulu. Prativian, Anda semua berada dalam PILS atau Prativi Interactive Live Streaming. Dan ini dapat disaksikan juga di YouTube channel Sangga Prativi langsung saat ini juga. Dan Anda yang ingin chat nanti, ingin bertanya, silakan langsung masuk ke kolom chat. Nah, Maureen, ya. Ini Patricia ini siapa sih sebenarnya? Felicia. Felicia, iya. Felicia ini siapa sih? Felicia ini sudah ikut kelas yoga di Sangga Prativi selama ini. Oh, ikut juga. Iya, kelihatan kan mukanya seger. Iya, kayaknya ikut kelas yoga badannya slim semua ya. Iya, atau entah efek yoga dan digabungkan dengan vegetarian. Nah, itu dia. Jadi kalau gitu kita tanya aja nih. Felicia, itu badan seslim itu gara-gara vegetarian atau gara-gara yoga? Yoga. Belum dibuka mic-nya. Nah. Oh, sorry. Oke, tadi ada video jadi di-mute dulu. Jadi pertama-tama pasti vegetarian juga karena pola makan, dan juga ya pasti dibantu sama yoga juga. Saya sangat berterima kasih banget karena sudah belajar yoga banyak dari Maureen sebelumnya. Sama-sama. Banyak membantu ya yoganya ya? Sangat membantu sekali. Awal-awal itu waktu tahun 2018 ya. Saya pertama kali ke Sanggar Praviti itu diajak sepupu saya. Kebetulan saya ingin join jadi sukarelawan di Australia. Waktu itu karena mau join relawan di tempat retret khusus untuk yoga. Jadi kebetulan saya nggak tahu apa-apa nih mengenai yoga. Jadi waktu itu saya diajak sepupu saya, mau nggak yoga nih di Pasar Baru. Kebetulan di sana juga sukarela dananya, jadi boleh datang setiap hari Selasa. Wah, saya tertarik banget waktu itu. Lalu saya datang ke sana, ketemu Maureen, terus ngobrol-ngobrol. Jadi di Sanggar Praviti ini saya belajar mungkin selama 2 tahun ya, sampai pandemi mulai dan kelasnya beralih ke kelas Zoom. Ya, begitu aja bikinnya. Ya. Oke, setelah kelas Zoom, terus tiba-tiba apa hubungannya dengan vegetarian? Apa dari dulu sudah vegetarian? Oh ya, untuk latar belakang vegetarian sendiri, saya udah mulai dari bangku SMA. Tetapi, iya, jadi kira-kira udah lama juga sih, udah mungkin 15 tahun ya. Terus saya akhir-akhir ini lagi aktif kampanyekan mengenai vegan, tetapi saya belum menjadi 100% vegan. Kesulitan ada pasti, jadi berubah dari vegetarian menjadi vegan itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah juga ya. Saya yakin dan percaya mungkin teman-teman sekalian yang ikut acara Zoom hari ini mungkin merasa untuk menjadi vegetarian itu nggak mudah gitu kan. Apalagi menjadi seorang vegan. Tetapi kalau semua dimulai dengan niat, itu pasti akan jadi bisa gitu. Jadi vegetarian itu merubah pola makan dari makan daging menjadi tidak makan daging. Tetapi untuk vegetarian itu masih bisa mengkonsumsi produk-produk keturunan dari daging, misalnya seperti susu atau telur. Nah, itu kan menjadi bahan utama atau bahan dasar yang sering kita makan di makanan kita sehari-hari ya. Contohnya kayak susu, roti yang kita makan itu kan masih mengandung susu dan telur kebanyakan. Nah, sedangkan orang Indonesia
biasanya sarapannya itu kebanyakan roti ya, roti atau minumnya susu gitu. Nah itu kesulitan orang-orang untuk menjadi vegetarian mungkin awalnya adalah terlalu banyak makanan yang masih mengandung susu dan telur. Jadi udah ngerti ya Pak Rizal ya apa bedanya vegetarian dan vegan, sudah cukup jelas tadi atau masih ada yang vegan atau Vegas? Kan ada perbedaan tuh tadi dia Felicia bilang antara vegetarian dan vegan. Nah itu dia yang saya bingung, apa sih bedanya vegetarian dengan vegan itu? Nah tadi Felicia menjelaskan seperti itu, Bukankah tapi ada sama? Bukan sama ya? beda. Tahu nggak bedanya apa? Nggak tahu. Coba kita tanya lagi sama Felicia. Apa sih bedanya? Tadi saya pikir sama tadi penjelasannya itu, vegetarian sama vegan. Oh, jadi coba saya jelaskan sekali lagi mungkin biar lebih jelas ya semuanya. Iya, kalau vegetarian itu hanya untuk pola makan vegetarian, jadi tidak makan daging. Jadi tidak makan daging itu tetapi masih mengkonsumsi produk-produk keturunan dari itu. Misalnya susu sapi atau susu yang masih mengandung hewani, susu kambing, susu-susu, produk lebah juga itu termasuk. Sama keturunannya misalnya telur, masih makan telur ikan, masih makan telur ayam, telur bebek. Nah, itu artinya hewani. Gitu. Segala sesuatu yang berasal dari binatang itu hewani hewannya. Tapi kalau untuk vegan itu adalah lifestyle atau gaya hidup. Jadi kalau vegan ini sangat ketat sekali ya. Bahkan produk keturunan dari yang berhubungan dengan binatang itu sudah tidak dimakan atau tidak dipakai. Contohnya misalnya banyak nih orang-orang kaya terutama ya suka pakai tas tuh dari kulit, misalnya kulit sapi, atau mungkin sepatunya kulit buaya, kulit ular. Nah itu adalah salah satu contoh vegan. Jadi kalau vegan itu sudah tidak menggunakan produk-produk yang berhubungan dengan hewan. Termasuk juga produk keturunannya, misalnya kayak lebah kan suka ya orang Indonesia makan madu. Itu hewan juga. Jadi makan madu nggak boleh. Kalau untuk orang vegan madu nggak boleh ya? Untuk vegan madu sudah tidak diminum. Jadi ada juga madu vegan itu dari apa ya? Buatnya dari nektar palm. Nektar palm itu buat madu. Jadi khusus orang vegan. Kayak kelapa atau aren gitu ya. Jadi ya itu ya. Kelapa atau aren itu bahasa Indonesianya. Aduh sorry. Nah ya kayak gitu dibuat jadi madu buat pengganti madu untuk orang-orang vegan. Ya jadi itu lebih kepada pilihan untuk tidak menyentuh, berbuat menjahati hewan lah seperti gitu. Jadi bukan sudah lebih dari bukan sekedar kesehatan lagi, tetapi juga tidak menggunakan barang-barang yang berhubungan dengan hewan. Jadi mengeksploitasi tepatnya ya, mengeksploitasi hewan gitu. Makanya itu disebut lifestyle ya. Dan iya disebut lifestyle. Vegan itu juga bermacam-macam ya, vegetarian pun bermacam-macam ya. Setahu saya pernah dengar ya. Oh ya, bermacam-macam lagi. Ada yang tidak makan telur saja, tidak makan minum susu dan sebagainya. Ada yang sama sekali tidak dua-duanya, atau ada macam-macam. Ada yang kacang pun juga dibatasi ya, atau bawang juga tuh ada dibatasi juga ya, betul ya? Iya, betul. Jadi kalau di Indonesia, vegetarian atau vegan ini kan terbagi menjadi dua ya. Vegetarian yang layaknya umum, atau vegetarian yang karena berbasis agama, atau karena misalnya contoh seorang Buddhis, itu biasanya diterapkan pola hidup vegetarian yang tidak makan daging, itu karena alasan agama. Nah, kalau alasan agama ini saya coba sharing sedikit ya, mungkin karena latar belakang saya juga seorang agama Buddhis. Nah, biasanya kenapa dilarang makan bawang? Karena kan kalau seorang vegan pun masih boleh makan bawang. Bawang itu kan termasuk plant based. Adalah tumbuh-tumbuhan. Bawang kan nggak punya rasa sakit, bawang juga bisa dimakan. Alasannya kenapa vegetarian tidak boleh makan bawang, itu karena dipercaya jika makan bawang itu akan mengurangi tingkat kesadaran seseorang. Contohnya ketika kita sedang berlatih yoga misalnya, itu kenapa jarang orang makan bawang biasanya. Nah karena kita percaya kayak seperti alkohol juga,
bahwa kalau bawang dikonsumsi itu bisa mengurangi tingkat kesadaran seseorang. Jadi dari segi spiritual mungkin ya hubungan atau kaitannya kenapa tidak boleh makan bawang. Nah, ya jadi kalau untuk bawang-bawangan itu dipercaya setelah bawang-bawangan adalah satu makanan yang baunya khas sekali ya. Jadi kadang bawang putih contohnya setelah kita makan itu bisa bertahan dia setelah beberapa waktu. Jadi bisa kadang kita makannya pagi sampai malam masih berasa tuh bau bawang putihnya. Mungkin makan makanan setruk kali ya, bisa sampai terasa begitu. Itu kalau misalnya orang-orang Korea itu bawang putihnya dimakan. Oh iya betul. Lalap sih ya. Jadi satu itu ya apa namanya? Bonggol. Oh ya apa itu. Tapi saya juga suka loh. Makanya saya ngerti sekarang kenapa saya gagal untuk yoga. Karena saya hobi bawang, makan bawang. Mengganggu orang Jadi lain. Jadi setiap kali baunya. yoga saya makan bawang, yoganya saya tinggalin. Mengganggu orang lain nih baunya. Ya, kita belum tanya Felicia apa yang menyebabkan dia pertama kali dulu. Iya benar. Menjadi vegetarian 15 tahun Dari yang SMA, lalu itu ya? triggernya itu apa yang membuat kamu menjadi vegetarian pertama kali? Triggernya adalah memang saya dari kecil saya diceritain ya sama mama bahwa saya kan punya adik sama kakak. Kakak adik saya itu dari kecil suka minum susu. Nah, kalau saya nih dia bilang mungkin karena seorang cewek ya, dia bilang beda dari yang lain. Dia bilang kenapa kalau yang lain tuh sampai umur 1 tahun lebih ya masih minum ASI. Sedangkan saya itu dari kecil nggak begitu suka. Bahkan dari umur mungkin 3 bulanan saya udah lebih suka untuk makan bubur kecil, bubur halus gitu kata mama. Jadi dari kecil itu udah seneng banget makan yang bukan produk yang mengandung daging gitu. Jadi lucu banget itu. Terus saya juga agak mulai dari SD itu kan saya kebetulan sekolah di sekolah agama Buddha latar belakangnya. Jadi di sana itu sering diajarkan ketika pelajaran agama ya terutama. Misalnya ayam dibunuh. Ayam dibunuh itu sakit atau enggak gitu kan. Anak kecil itu kan mudah sekali terpengaruh ya. Jadi ketika di ngomongin ayam misalnya ayam dibunuh sakit apa enggak? Iya sakit. Nah terus kamu masih mau makan ayam enggak? Nah saya inget banget sih waktu kelas 1 SD itu ada guru agama saya yang bertanya seperti itu. Lalu saya berpikir lagi untuk makan daging, tapi kan karena di lingkungan keluarga saya kan yang bukan mayoritas vegetarian, jadi masih dikasih makan lah saya istilahnya. Jadi waktu itu gurunya nanya, ayam kalau dipotong sakit apa enggak gitu? Iya. Terus Felicia jawab sakit. Emang kamu ayam? Emang kamu pernah jadi ayam? Merasa apa ya? Sugesti ya, jadi saya merasa oh iya ya sakit ya, terus baper lama-lama, jadi merasa oh iya kayaknya ayam sakit juga ya kalau dipotong ya, aduh ya udah gimana ya? Baperan sama ayam ya. Jadi ternyata mungkin itu guru dari di ngomongin satu kelas 30 anak mungkin yang merasa begitu cuma saya sendiri kali ya. Tapi itu jadi teringat ya. Tapi itu jadi teringat sih waktu SD. Nah terus kebetulan waktu udah meranjak remaja itu kan sering diajak ke vihara, banyak di orang ceramah-ceramah gitu di vihara yang banyak yang bilang bahwa pola makan vegetarian itu baik. Terus dari sisi kesehatan nih, satu lagi saya tuh dari kecil badannya juga lemah ya, tahu sendiri saya kan kecilnya orangnya, sering alergi. Jadi kalau seandainya salah makan dikit sakit, terus bisa gatel-gatel, terus bisa muntah-muntah bahkan. Si mama bingung nih, kenapa ya kok bisa kayak gitu. Nah, semenjak saya berubah sedikit-sedikit mengurangi makan daging, alerginya membaik gitu. Terus tubuh saya yang tadinya dikit-dikit alergi, pagi-pagi flu, kena suka pilek kayak gitu. Lama-lama membaik. Terus setelah saya udah benar-benar dewasa, saya merasa pola makan vegetarian ini sangat cocok dengan saya. Jadi saya terapkan lah. Jadi sekarang jarang sakit dong ya berarti ya? Lebih jarang sakit. Karena dulu itu persentase sakitnya tuh banyak. Itu ada hubungannya dengan golongan darah atau gen lainnya juga nggak sih?
siapa yang cocok menjadi vegetarian atau vegan atau vegetarian itu? Kalau untuk itu penelitiannya saya juga kurang paham, tetapi kalau dari gen sih mungkin nggak ada ya. Jadi setiap orang bebas, itu adalah pilihan hidup mereka. Karena saya yakin banget sekarang banyak sekali orang-orang yang terutama semenjak pandemi ya, tiba-tiba vegetarian, vegan itu booming jadinya. Karena orang bilang dari sisi kedokteran atau dari sisi mungkin kayak contohnya pemerintah China, Xi Jinping, mulai bilang pada masyarakat mereka, kuranginlah makan daging, karena kan dipercaya dari ini pandemi atau virus COVID ini berasal dari binatang ya, dari kelelawar atau ular yang terus kemudian masuk ke tubuh manusia, kemudian berkembang menjadi virus dan lain-lain. Nah, mungkin karena itu juga, tapi sebenarnya itu pilihan hidup seseorang sih untuk berubah menjadi vegetarian atau vegan. Malah sekarang jadi tren loh. Oh, masa sih? Iya, artis-artis banyak yang vegan dan kampanye vegan. Bahkan influencer-influencer di Instagram dan sosial media itu banyak yang mengkampanyekan tentang vegan. Malah menjadi tren gaya hidup. Kalau cuma bilang vegan doang, tapi misalnya cuma gini, dia nggak pakai barang-barang produk kulit dari binatang, tapi tetap makan daging, itu disebut vegan apa enggak? Nah, bagaimana tuh, Felicia? Artinya dia tidak menggunakan sepatu kulit, bahan pinggang kulit, semua, tapi dia bisa makan ayam, dia bisa makan telur. Itu apa sebutannya? Ada yang disebut flexitarian. Jadi untuk tahapan-tahapannya mungkin ya, ini rangkuman dari saya sendiri. Mungkin ketika seorang pemakan daging baru mau berubah menjadi pola makan vegetarian, ada yang disebut masa transisi yang disebut flexitarian. Jadi flexitarian ini adalah orang yang lebih fleksibel. Jadi kadang-kadang dia masih bisa makan produk daging atau produk hewani, tetapi dia berusaha untuk berubah menjadi seorang vegetarian atau vegan. Nah, itu yang disebut flexitarian. Jadi masa flexitarian itu berapa lama? Nah, itu tergantung lagi kepada niat seseorang tersebut. Jadi kalau seandainya dia memang betul-betul niat, masa flexitarian itu bisa aja menjadi sangat singkat. Tetapi ketika godaan atau lingkungan sosialnya itu begitu kuat untuk mengajak dia makan daging, flexitariannya itu bisa berubah menjadi lama, bahkan bisa bertahun-tahun atau bisa puluhan tahun. Nah, itu tergantung kembali lagi ke orangnya. Karena terlalu fleksibel. Flexitarian sepanjang masa seperti saya. Itu terlalu fleksibel namanya. Betul banget. Tapi saya sih sangat bersyukur banget kalau banyak orang yang sudah mulai menjadi flexitarian, karena sudah pada dasarnya seorang flexitarian itu sudah memahami dan sudah tahu banget kenapa orang itu harus berubah menjadi vegetarian atau vegan. Tetapi mungkin karena lingkungannya, karena mungkin di Indonesia atau di lingkungan sekitar kita, misalnya keluarga, orang tua, banyak orang tua yang pemikirannya masih agak seperti zaman dulu kan ya, kalau nggak makan daging mana bisa sehat, kalau nggak makan daging pasti kurang vitamin. Nah seperti itu, karena kan orang tua ya kadang-kadang kalau kita pergi makan dengan orang tua, mau nggak mau makan daging, nah itu jadi flexitarian. Kenapa orang bisa berubah jadi flexitarian? Atau mungkin karena suami atau istri pasangannya, ini kalau seandainya saya pergi makan undangan misalnya diundang direktur, masa istrinya atau suaminya nggak makan daging, malu-maluin jadi kayaknya harus makan. Nah itu kenapa seorang vegetarian bisa berubah menjadi flexitarian, mungkin alasan utamanya seperti itu. Tapi ketika dia sendiri menjadi diri dia yang sendiri, itu tetap menjadi seorang vegetarian. Tapi kata orang katanya kalau terlalu sehat, ya kan? Begini, kalau terlalu sehat justru lebih gampang terkena virus, lebih gampang terkena penyakit. Kita bandingin dengan ini deh. Kalau kita bicara anak-anak pinggiran di kampung, di nelayan, ya kan, yang makan seadanya, kadang-kadang jatuh di tanah pun dimakan. Artinya daya tahan tubuh mereka kan justru makin menimbulkan kekuatan tersendiri, imun. Kekebalan ya? Kekebalan. Nah, makanya kalau misalnya terlalu sehat, selalu seger, ada bahkan mengatakan kalau terlalu banyak makan sayur, udah suhu jadi dingin, perut terlalu dingin. Kalau dingin katanya nggak bagus. Nah, itu apakah terjadi tidak pada Felicia? Hal kayak begitu?
Jadi kalau mengenai suhu atau udara dingin itu saya sering mengalami ya. Jadi waktu saya pernah sekolah dan kebetulan kerja di China, di Tiongkok selama beberapa tahun. Jadi kalau dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya, misalnya pas lagi musim dingin nih, orang-orang masih biasa aja gitu. Tapi saya merasa wah udah sangat dingin gitu ya. Jadi saya udah harus pakai baju tuh ekstra gitu. Misalnya orang pakai 2 lapis, saya pakai 3 lapis gitu. Karena saya merasa dingin. Nah mungkin ini adalah salah satu juga dari vegetarian ini. Karena kan kalau daging itu bisa menghasilkan panas tubuh ya. Iya. Makanya saya kan kalau dingin nggak perlu pakai baju ini. Itu yang mau saya bilang barusan. Itu mau saya bilang barusan. Udah selimut built-in dengan tubuhnya ya. Nah, betul. Terus cara ngatasinnya gimana, Felicia? Cara ngatasinnya banyak juga sih. Jadi yang kita tahu ya, makanan vegetarian yang bisa membuat tubuh hangat apa nih? Contohnya jahe. Nah, minum air jahe itu sangat bermanfaat banget bagi tubuh saya karena saya vegetarian udah cukup lama waktunya. Jadi ketika saya misalnya numis sayuran gitu, biasanya orang kan dikasih bawang ya, bawang merah, bawang putih, wah jadi lezat, wangi ya. Tapi kalau saya itu biasa dicampur sama jahe. Nah, jahe itu fungsinya untuk itu. Jadi karena mengurangi suhu tubuh itu kan bisa menambah suhu tubuh. Jadi jahe itu adalah salah satu makanan vegetarian yang digunakan oleh orang-orang vegetarian untuk menambah suhu tubuhnya. Dan juga kita ketahui jahe itu banyak manfaatnya ya. Orang banyak bikin jamu juga salah satunya kan dari jahe bahan. Iya. Nah, saya setiap pagi minum air jahe. Nah, itu bagus. Dibalur ini juga ya, mungkin kali ya kalau dibalur cabe gitu kan hangat ya. Nggak gitu digosok ke mata juga sekalian biar hangat. Tapi tadi saya tertarik. Penasaran nggak, Pak Rizal? Kan kata orang-orang tua itu kurang vitamin. Kalau nggak makan daging kurang vitamin, kurang gizi. Nah, pengen dengar nggak kalau untuk para vegetarian dan vegan, apa sih yang dimakan sebagai pengganti protein atau vitamin yang harusnya mereka dapatkan dari daging-dagingan tersebut? Iya, betul. Jadi banyak sekali ya orang tua mungkin yang masih makan daging bilang kalau vegetarian itu pasti nggak sehat karena daging itu banyak mengandung protein. Tapi sebenarnya makanan protein dari non hewani ini bisa mengimbangi protein dari daging. Bahkan, contohnya? Contohnya ya, misalnya kayak dari tempe. Tempe itu dipercaya banyak banget kandungan vitaminnya, bahkan dia melebihi produk daging itu tersendiri. Jadi ada satu dokter yang terkenal banget di kalangan IVS. IVS itu adalah Indonesia Vegetarian Society. Jadi sebuah asosiasi khusus vegetarian dan memang tidak hanya di Indonesia saja, sudah di dunia juga ada namanya VSI, Vegan Society. Nah, VSI ini pendirinya adalah seorang dokter. Jadi dokter ini sering sekali memberikan seminar, webinar dan lain-lain mengenai apa saja yang dibutuhkan tubuh. Nah, termasuk salah satunya protein dan zat-zat vitamin lain yang kita perlukan di tubuh, dan itu banyak ditemukan di tempe. Jadi malah makanan yang murah-murah tuh yang kita taunya di warteg, tahu tempe doang. Masa makannya tahu tempe doang, tapi ternyata tahu tempe ini sumber protein tinggi bagi seorang vegan atau vegetarian. Atau kacang-kacangan mungkin ya. Betul, kacang-kacangan juga. Jadi segala jenis whole grain yang kita sebut sereal whole grain ya, itu banyak mengandung sumber vitamin. Terus nasib asam uratnya gimana tuh kalau kebanyakan makan kacang-kacangan tuh? Mungkin makannya juga jangan ekstrim, satu harian makan itu terus kali ya. Mungkin bisa dikombinasikan. Karena saya pernah mendengar istilah biodiversitas. Jadi sebenarnya tubuh kita itu membutuhkan 30 jenis atau macam sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi semakin banyak kita makan jenisnya berbeda, itu semakin baik buat tubuh. Dan juga mengurangi makanan-makanan yang sudah diproses. Contohnya banyak sekali orang vegetarian itu yang masih makan daging palsu ya, daging nabati. Nah, itu salah satunya kan itu sebenarnya makanan daging nabati itu melalui proses pengolahan yang panjang.
Gluten ya itu ya? Gluten, dan kebanyakan itu dari tepung. Nah, kenapa di luar negeri itu kalau pola makan sehatnya, vegannya itu sehat banget, karena mereka benar-benar makan makanan yang bentuknya alami. Contohnya mereka banyak makan misalnya roti pakai alpukat, terus ada buah-buahan, blueberry, terus strawberry, cranberry, apalagi lah berry-berry itu sangat sehat sekali jadinya. Berry-berry masa gitu. Iya, jadi kalau di luar negeri itu pola makan vegan benar-benar sehat ya. Di Indonesia itu mungkin karena menolong orang-orang yang susah sekali untuk berubah menjadi vegan. Nah, itu mungkin diakali dengan daging-daging nabati ini. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi yang tadi biodiversitas itu, sebenarnya seharusnya kita lebih ke makanan yang alami. Contohnya kayak misalnya buah-buahan yang benar-benar bentuknya masih buah gitu. Atau misalnya sayur-sayuran, misalnya kita makan tomat juga boleh, timun. Ya, berarti buah kaleng pun termasuk makanan yang sudah diolah ya, berarti ya? Ya, betul. Itu sudah mengalami proses. Itu maksudnya apa? Buah yang masih berbentuk buah tuh maksudnya gimana? Iya, buah itu segar. Kayak buah segar. Oh, saya pikir ada buah yang berbentuk sapi gitu. Nggak ada. Contohnya kayak kita tuh kalau lagi lapar tuh kita makan pisang nih, pisang yang seger ya. Nah, itu kan gampang banget didapat ya sebenarnya. Ya daripada kita bawa cemilan ciki-cikian gitu, mendingan kita bawa buah gitu, gampang. Tapi untuk menerapkan pola makan seperti itu memang masih sulit, tetapi bisa diusahakan selangkah demi selangkah. Semoga bisa lebih mempermudah teman-teman sekalian yang mendengarkan acara hari ini. Banyak hari ini. Luar biasa ya. Nah, oke. Kita nggak adil nih kalau kita doang yang borong. Nah, mungkin di sini teman-teman di Zoom, silakan kalau ada yang mau bertanya, langsung bertanya, buka videonya, buka mic-nya. Cukup 2 itu aja yang dibuka ya. Langsung tanyakan kepada Felicia. Ya, di sini ada Pak Komang dari Bali nih. Nah, kan, lalu ada siapa lagi nih? Ada Elisa, ada Angela, ada Susi. Ya, silakan dong kalau ada yang mau bertanya, mungkin punya pengalaman ingin mencoba menjadi vegetarian atau fleksitarian. Ada yang mau? Silakan loh. Wah, ini malu-malu semua ini. Jangan-jangan sudah vegan semua. Wah, saya yang harus belajar nih kalau begini. Iya. Tadi di video tadi kalau nggak salah Felicia bilang juga memproduksi apa, Vel? Lagi memproduksi namanya minuman probiotik dan juga ekoenzim. Tahu nggak apa itu? Nggak tahu, justru makanya saya mau tanya. Itu maksudnya bisa kepikiran untuk bikin minuman probiotik itu? Probiotik itu bukan yang itu? Yang kalau kita minum. Yakult. Ya. Itu kan probiotik ya? Salah satu jenisnya. Tapi kalau ini adalah benar-benar minuman fermentasi buah-buahan yang saya buat. Jadi saya kebetulan ikut satu forum di Facebook juga ya. Forumnya namanya Microbes Probiotik. Nah, di forum ini banyak dijelaskan bahwa sebenarnya tubuh kita ini kan yang seperti kita ketahui banyak sekali sel-sel ya. Sel-sel yang bisa bisa menumbuhkan penyakit juga, kayak misalnya kanker. Kanker ini kan sebenarnya karena ada sel-sel di dalam tubuh yang pertumbuhannya tidak normal. Sehingga berubah menjadi yang jahat gitu. Atau kita kenal juga dengan penyakit autoimun. Jadi karena si tubuh seseorang ini sudah tidak bisa mengenali mana sel yang baik, mana sel yang, jadi dia akhirnya berubah menjadi autoimun atau penyakit yang menyerang diri sendiri. Nah, fungsi si probiotik ini fermentasi buah-buahan, jadi dia akan menambahkan bakteri baik yang disebut probiotik ini ke dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya manusia itu sangat rentan dari usus atau karena kan pencernaan atau penyerapan semua jenis vitamin dan enzim segala macam itu kan dari usus mulanya. Nah, jadi ketika usus kita kekurangan bakteri baik, itu kan akan lama-lama muncul penyakit di dalam tubuh. Contohnya orang kenapa bisa sakit MAH, ada asam lambung, kemudian diabetes,
autoimun segala macam. Nah, itu kan semuanya sebenarnya karena ususnya penyerapan vitamin-vitamin yang di dalam tubuh itu berkurang kan. Karena seiring berkembangnya usia, jadi makin lama makin tua ya seseorang. Nah, itu kemungkinan usus untuk menyerap si vitamin-vitamin ini semakin lemah. Nah, fungsi kita membuat minuman probiotik ini adalah kita bisa menambahkan bakteri baik di dalam tubuh kita. Jadi nanti si usus ini akan lebih mudah menyerap apa yang kita makan. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau misalnya kita makan buah-buahan, tapi usus kita tidak bisa mencerna si buah-buahan ini dengan baik. Jadi lama-lama buah ini akan menjadi apa? Ampas di dalam tubuh kita, diterbuang lagi ya kan? Terbuang sia-sia gitu ya maksudnya. Betul, ya. Terbuang sia-sia. Jadi kadang-kadang orang makan udah sehat, tetapi kenapa dia badannya masih sering sakit-sakitan? Nah, itu mungkin karena disebabkan ususnya. Penyerapannya ya. Betul, penyerapannya sudah mulai terganggu. Jadi kenapa ada orang juga banyak yang alergi itu juga mungkin dari si usus ini kekuatan untuk menyerap vitamin atau enzim yang baik dari makanan yang kita makan itu kurang. Jadi sehingga menyebabkan alergi atau kekurangan imun atau autoimun atau penyakit-penyakit yang lain. Jadi probiotik itu selalu dibuat dari buah atau yang saya pernah dengar juga dan pernah mencoba ada yang namanya kombucha itu dari teh yang difermentasi. Apakah itu termasuk probiotik juga? Betul, itu salah satu jenisnya. Jadi tergantung probiotik ini nggak harus selalu dari buah-buahan. Jadi kadang-kadang ada seperti bumbu masak ya, yang kita ketahui kayak kayu manis atau sereh atau bahkan kunyit. Nah, itu bisa dijadikan minuman fermentasi juga dan fungsinya juga bermacam-macam. Jadi tergantung misalnya seorang penderita kanker. Nah, dia kan biasanya disarankan untuk makan buah sirsak atau manggis ya. Nah, ini minuman-minuman ini juga bisa difermentasikan sehingga nanti akan membantu untuk tubuh kita menyerap apa yang sudah difermentasikan. Begitu. Oke. Itu Pak Komang nanya tuh karena internetnya stabil jadi juga dia nggak mungkin tampilin video. Dari umur berapa vegetarian, berat badan dan tingginya berapa, dan makanan vegetarian sepertinya lebih mahal daripada makanan biasa ya. Nah, betul apa nggak sih itu? Iya. Oke, jadi dari umur berapa, berat badan dan tingginya berapa? Ini yang ditanyakan adalah saya sendiri ya. Kemungkinan sepertinya gitu ya. Oh iya, saya vegetarian mungkin tidak ada jenjang pastinya karena sebelum menjadi vegetarian saya seorang fleksitarian. Jadi saya memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian itu sepertinya dari SMA. Jadi kurang lebih itu usianya 17-18 tahun. Mulai vegetarian sampai saat ini saya udah berumur 32 tahun. Jadi kurang lebih ada berapa ya? 14 tahun saya vegetarian. Kebetulan berat badan saya saat ini masih tergolong sedikit kurus ya, mungkin 42 kilogram. Tingginya 160. Terlihat awet muda loh karena vegetarian ini. Tidak seperti 32. Cuma 42. Iya beratnya. Enggak, selisihnya nggak banyak ya. Aku 46 ya. Percaya. Ya beda dikit loh sama saya. Aisyah. Apakah orang yang jadi vegetarian berat badannya lebih stabil? Kita nggak bicara misalnya dia olahraga atau tidak ya. Artinya dia benar-benar full vegetarian. Apakah jadi stabil nggak? Tergantung dengan pola makan dan kembali lagi ke pola makan ya. Karena vegetarian yang kita ketahui itu kan hanya tidak makan produk daging saja. Tetapi produk manis nih seperti coklat dan lain-lain itu masih bisa dimakan. Nah, kenapa alasan seseorang yang vegetarian itu masih bisa gemuk? Karena kembali lagi kalau seorang pecinta makanan manis itu atau nasi ya. Iya, nasi, segala macam dessert ya kan, es krim, kemudian makanan-makanan manis, coklat lah gitu kayak gitu. Nah, itu kan bisa membuat badan jadi gemuk sebenarnya. Apalagi kalau tidak diimbangi dengan pola hidup sehat seperti olahraga atau mungkin suka jalan atau apapun. Nah, itu olahraga ya. Ya otomatis dia duduk terus harian, tiap hari makan makanan manis. Walaupun nggak makan daging ya, otomatis jadi gendut juga. Gitu loh. Jadi harus vegetarian ini harus diseimbangkan dengan pola hidup sehat sih kalau menurut saya. Kemudian ya.
Ya, silakan. Saya juga ingin cerita sedikit sih, kenapa saya ingin berubah menjadi seorang vegan. Apa yang menjadi pemicu saya dari vegetarian mau berubah menjadi seorang vegan. Karena dari waktu tahun 2018 saya menjadi sukarelawan di salah satu rumah retret di Australia. Ya. Nah, setelah itu saya bertemu dengan banyak sekali orang-orang anak muda ya, baru lulus SMA, ada yang baru sekitar 20-an tahun, awal-awal 20. Nah, mereka ini adalah penganut pola makan vegan yang murni. Oh iya? Betul sekali. Itu dari berbagai negara? Berbagai negara, banyak, ada yang dari Amerika, ada yang dari Inggris, ada yang dari UK, kemudian Eropa, sebagian besar ada dari Eropa. Ada yang salah satu teman baik saya itu dari Polandia dan juga dari Jerman. Jadi dia adalah mereka ini adalah penganut pola makan vegan yang benar-benar murni. Mereka juga seorang yoga teacher, guru yoga. Atau pola makan atau pola hidup nih mereka? Pola makan atau pola makan dan pola hidup. Oh, pola hidup juga. Iya, ketika saya ke sana itu belajar banyak dari mereka. Jadi saya merasa dari sisi umur saya udah tua nih, bahkan jauh lah di atas mereka ya. Kemudian dari sisi, maksudnya banyak sekali yang saya pelajari dari mereka. Karena mereka merasa, oh ini makanan masih vegetarian ya, berarti saya nggak makan katanya. Terus ada juga yang dia puasa karena dia gluten free. Jadi karena dia sudah merasa sendiri ketika dia makan gluten itu dia akan, tubuhnya akan ada reaksi-reaksi, jadi dia selalu makan vegan dan gluten free. Nah, saya ketemu banyak orang di sana yang membuat saya merasa saya harus menjadi seorang vegan. Kenapa? Karena mereka itu pecinta lingkungan juga. Ada yang satu hari itu mereka menjadi seorang saintis, pergi ke hutan untuk sengaja melihat tumbuhan-tumbuhan apa yang sudah hampir punah, kemudian itu masih muda. Usianya di bawah saya, mungkin baru sekitar 25 tahun. Nah, kemudian ada yang menjadi seorang praktisi juga di Belanda. Kebetulan setelah pulang dari acara sukarelawan ini, beliau membuka satu health center seperti itu dan membantu banyak orang yang mengalami masalah psikologi. Jadi banyak sekali orang di dunia ini yang mentalnya itu nggak stabil ya. Jadi mentalnya itu terganggu karena banyak tekanan, jadi dari sisi ekonomi lah, nggak punya duit, nggak punya kerjaan, banyak banget. Nah, itu kemudian dibantu dari teman saya ini, dari pola hidup, kemudian dari secara psikologi mental itu dibantu. Jadi saya merasa banyak sekali manfaat dan benefit yang bisa didapat dengan pola hidup vegan ini. Karena mereka jadi nggak hanya dengan diri mereka sendiri, tetapi mereka itu peduli dengan banyak sekali, peduli dengan lingkungan, peduli dengan kesehatan mental seseorang. Jadi apa saja yang bisa mereka lakukan dari diri mereka sendiri itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itu mungkin berhubungan salah sekali satu ya. Iya. Yang menjadi pemicu saya merasa malu pada saat itu. Jadi ketika saya merasa, oh saya cuman seperti ini aja. Kehidupan saya dari kecil sampai sekarang ini, saya nggak pernah influence seseorang atau mengajak seseorang untuk menjadi seorang vegetarian. Itu nggak pernah. Tetapi setelah saya melihat mereka dengan usia muda, terus mereka nggak malu-malu gitu loh mengajak, atau mungkin bukan mengajak, jadi dari action, tindakan yang mereka lakukan itu bisa menggetarkan hati orang lain dan berpikir untuk berubah menjadi seperti dia itu sangat mulia sekali sepertinya saya rasa. Jadi mungkin itu yang luar biasa ya. Saya jadi malu sampai masuk ke kolong. Sempat terpikir juga saya, kalau kita menggunakan obat nyamuk atau baygon, apakah itu juga obat nyamuk? Obat nyamuk atau baygon itu kan melakukan sesuatu terhadap hewan juga nggak sih? Itu kita nggak boleh bunuh. Kali ya, termasuk lingkungan. Kan itu membunuh. Jadi kalau dari apa yang saya pelajari di sana, mereka itu banyak belajar tentang bagaimana cara-cara menggunakan produk kimia ke produk yang alamiah. Misalnya mereka apa yang mereka lakukan waktu itu, saya retret itu di tengah hutan ya, jadi salah satu national park di Australia. Jadi tempat itu benar-benar jauh dari pemukiman, di tengah hutan seperti itu. Kalau misalnya kita di Indonesia di tengah hutan ya, aduh nyamuknya pasti banyak banget nih, semalaman nggak bisa tidur ya, banyak nyamuk gitu, banyak serangga atau. Nah tapi di sana walaupun di tengah hutan itu
semuanya baik gitu berjalan. Karena mereka itu menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa menjauhkan serangga atau berbagai macam nyamuk dari manusia. Nah, mereka jadi sistemnya mereka menanam tumbuh-tumbuhan, terus mereka pokoknya apa yang dilakukan itu benar-benar kayak orang zaman dulu bahala gitu. Zaman dulu belum ada teknologi. Mereka kerjanya cocok tanam. Kemudian mereka semua bahkan airnya pun itu adalah air yang dari air hujan disaring. Jadi air hujan disaring kemudian dimanfaatkan untuk satu tempat retret itu. Jadi setiap kali kita mandi itu kita suka ada pemberitahuan di sana jangan buang-buang air. Karena air itu sangat berharga, mereka dapat dari hujan. Jadi penampungan mereka itu air hujan itu sangat jarang. Sehingga air itu harus istilahnya dilestarikan lah seperti itu. Oke. Ini Angela mau bertanya nih. Boleh, silakan. Silakan. Angela, boleh dibuka aja mic-nya dan videonya. Apakah dapat? Angela, boleh dibuka. Tadi katanya mau buka. Gimana nih? Silakan. Sudah kedengaran suaranya, tinggal videonya. Biar kelihatan. Oke, halo. Aduh maaf ya, berantakan banget ini versi WFH-nya. Aku ingin nanya di Civelis kalau misalnya kayak hidup vegan gitu, is it kayak hard karena kalau misalnya kamu sering keluar rumah, maksudnya kayak kamu harus meal prep, kamu harus bikin sendiri dari rumah gitu. Maksudnya kita punya lingkungan di Indo itu kan belum terlalu vegan friendly gitu loh. Iya. Baik, terima kasih pertama atas pertanyaannya. Itu adalah pertanyaan yang baik sekali ya, ngena banget nih buat saya. Jadi kebetulan saya nih selain seorang vegetarian, saya juga seorang ya bisa dibilang traveler lah ya. Saya seneng banget pergi berpetualang gitu. Mungkin ya baik ada teman atau nggak ada teman, kadang sendiri juga jadi aja sih. Nah, terus kemudian saya adalah seorang penerjemah juga, kebetulan penerjemah interpreter bahasa Mandarin, bahasa Korea juga. Jadi buat teman-teman yang udah kenal sama saya nih pasti udah tahu ya, si Felis nih nggak makan daging, dimanapun dia berada nggak makan daging. Jadi itu mungkin salah satu godaan buat kita, karena sebagai orang yang hidup di lingkungan sosial itu pasti banyak sekali dong ajakan-ajakan yang sifatnya maksudnya baik gitu loh, tetapi saya harus menolak gitu. Itu satu tantangan sendiri bagi saya, tetapi sampai saat ini sih syukurnya saya masih bisa 100% menjadi vegetarian. Tetapi yang masih sulit itu adalah menjadi seorang vegan, karena vegan itu batasannya banyak ya. Dan seperti yang tadi saya bilang, banyak makanan-makanan di Indonesia yang memang masih mengandung produk susu dan telur. Jadi untuk menjadi seorang vegan itu, pertama-tama mungkin dari vegetarian peralihan ke vegan ya. Jadi pertama-tama itu mengurangi setiap kali makan itu harus mengecek dulu untuk ingredients atau komposisi makanannya, apakah masih mengandung susu, produk whey atau protein yang dari hewani. Kemudian ya seperti itulah harus dicek dulu. Jadi agak ribet sih memang, tetapi untuk karena niat ya, jadi harus bisa realisasi. Kemudian tadi pertanyaannya karena di Indonesia ini belum vegan friendly. Sebenarnya banyak makanan-makanan di Indonesia itu yang sebenarnya aslinya itu memang vegan, tetapi kita tidak menyadari bahwa makanan ini vegan. Misalnya apa? Misalnya nih contoh makanan Sunda itu yang paling gampang. Oh, lalapan. Lalapan. Nah itu kan sebenarnya vegan bahkan alami. Jadi benar-benar daunan itu langsung dicabut, langsung dimakan tanpa diproses bahkan. Jadi sebenarnya itu makanan yang sangat sehat. Saingan sama kambing itu. Vegan, tetapi bahkan tidak disadari mungkin sama orang-orang selama ini. Jadi mungkin kalau di Indonesia makanan pilihan vegan itu banyak juga sih sebenarnya. Kayak contohnya gado-gado ketoprak. Oh iya, ketoprak. Asal jangan kayak telur. Saya pamit dulu ya, saya lapar. Titip ya, porsi cabenya 2. Kayak misalnya makanan-makanan makanan tradisional Indonesia tuh banyak loh yang sebenarnya itu makanan vegan sebenarnya. Iya betul. Di daerah juga ya sebenarnya banyakan yang ini daripada dagingnya. Berarti orang Indonesia boleh disebut sebenarnya
hampir 80% udah vegan kali ya. Iya. Betul. Oke, tadi Maureen tadi bilangnya Felicia bisa bahasa Korea juga ya? China, Korea ya bisa ya. Saya mau suruh anak saya yang pertama itu kan dia bisa bahasa dia suka Korea. Iya. Kayaknya saya perlu berteman sama Felicia. Yang kedua supaya dia tertular vegan. So kalau enggak selama ini saya berebutan daging sama dia. Itu niatnya lain. Bukan niat menjadi sehat tapi niat mengurangi saingan ya. Apapun itu tujuannya semoga baik ya. Iya, pasti baik kok. Iya. Karena anak saya pertama tuh alergi dia. Demi kebaikan anaknya ya. Iya, betul. Itu Pak Komang tadi sepertinya pertanyaannya belum terjawab semua tuh. Katanya vegetarian makanannya lebih mahal daripada makanan biasa. Betul apa enggak tuh? Oh, kalau dari sisi ini sih saya pribadi merasa kurang tepat ya. Sebenarnya makanan vegetarian kenapa bisa lebih mahal? Mungkin alasannya karena makanannya vegan atau vegetariannya ini masih mengandung produk olahan yang seperti tadi saya bilang, daging-dagingan palsu ini, harga daging-dagingan palsu ini kan masih jarang di Indonesia ya. Banyak yang kita tuh impornya dari mana? Dari Taiwan, dari Malaysia. Nah, itu kan ada cost ya atau biaya yang ditanggung dari impor dari luar negeri sampai ke Indonesia itu. Nah, sedangkan setelah sampai di Indonesia, makanan ini nanti diolah lagi sama si restorannya atau si rumah makannya ini. Makanannya ini misalnya dijadikan seperti ayam Kentucky, vegetarian. Kenapa harganya mahal? Karena proses pengolahannya dari bahan bakunya, bumbu-bumbunya. Nah, jadi ketika sudah menjadi satu hidangan, itu kan menjadi lebih mahal. Tetapi kalau kita menjadi vegetarian yang di rumah, misalnya masak-masakan rumahan, itu harganya sama sekali nggak mahal. Karena yang kayak kita ketahui tadi saya bilang, kita paling dekat sama siapa? Tahu, tempe, sayur-sayuran. Iya, benar. Kangkung itu harganya murah banget loh, apalagi paling 5.000 udah dapat seikat ya, udah kenyang tuh kita makan. Atau enggak misalnya lalapan itu gratis loh kalau di restoran. Memetik sendiri. Sambalnya doang yang bayar. Iya, makanya. Jadi sebenarnya makanan vegetarian itu nggak mahal. Tetapi mungkin makanan olahan vegetarian itu yang menjadi mungkin harganya sedikit mahal. Tetapi kalau kita jalani pola makan vegetarian di rumah dengan makan makanan sehat yang benar-benar bentuknya masih sesuai dengan alami, atau misalnya kita ngerebus sayur-sayuran, atau misalnya kita numis-numis, misalnya numis capcay, numis kangkung, numis apa, itu kan otomatis sebenarnya bumbu-bumbunya sama kok dengan bumbu yang kita masak seperti biasanya, bahkan lebih murah karena kita nggak usah beli bawang. Jadi murah, jadi paling perlunya apa, jahe atau misalnya bumbunya kayak garam, gula, micin. Ada yang masih makan micin, ada yang udah nggak makan micin, atau mungkin lada. Nah, paling itu aja sih bumbu masaknya. Jadi, kalau untuk seorang pemakan daging, baru mulai makanan vegetarian itu pasti ngerasa hambar banget ya, nggak ada rasanya. Tapi ketika itu menjadi pola makan yang sehari-hari, itu tidak akan merasa seperti itu lagi. Jadi, tubuh kita lama-lama akan beradaptasi dengan apa yang kita makan. Nanti akan menjadi satu kebiasaan. Jadi ketika kita makan makan daging lagi, mungkin akan ditolak kali ya? Iya, menolak, betul. Jadi kayak saya nih ya, saya ini kalau misalnya saya nggak sengaja makan makanan yang ada kandungan dagingnya, tubuh saya bisa merasa mungkin jadi sensitif juga ya. Iya, jadi kayak misalnya mungkin di kuahnya atau apanya gitu ya, kalau ada dagingnya udah mulai berasa. Betul. Jadi kadang kalau kita ke rumah makan yang non-vegetarian atau non-vegan, itu kan biasanya saya minta tolong sama mereka untuk dibuatkan makanan khusus ya. Jadi saya mau minta misalnya nasi goreng, tapi nggak usah pakai ayam deh. Nasi goreng polos aja misalnya. Nggak usah pakai bawang juga gitu ya? Nggak usah pakai bawang juga, misalnya dicampur sayur-sayuran aja deh, bisa nggak? Terus dia bilang, bisa. Tapi kadang ada yang restoran tuh suka mungkin udah jadi gitu ya. Jadi udah terbiasa, ya. Bukan, nasi gorengnya tuh udah tinggal dipanasin. Sebelumnya, iya tinggal dipanasin. Jadi nanti sama dia gampang lah, nanti gue pisahin aja dagingnya. Tapi ketika saya makan makanan itu, saya akan merasa bahwa makanan ini tuh bukan makanan yang seperti yang tadi saya minta gitu. Jadi itu tubuh akan merasa sih ada jejaknya lah ya.
Iya betul, tapi bukan dari sisi penciuman aja, bahkan kadang tubuh saya itu merasa. Jadi saya akan merasa perut nggak enak, terus pokoknya ada yang beda, sesuatu yang beda. Jadi itu mungkin karena ada yang salah makan, jadi akan seperti sensitif lah tubuhnya. Tapi kalau dibiasakan makan ketoprak mulai sekarang nanti terbiasa sih. Dari kecil makan ketoprak. Cuma sekarang yang jualan tuh udah jarang sekarang gara-gara COVID. Gitu. Oh Betul. iya, Gitu. susah cari ketoprak yang kita bisa jamin kebersihan. Jadi gara-gara COVID sih jadi bengkak begini. Sebenarnya dulu waktu ini langsing. Oh, COVID udah berapa tahun nih? Berarti semoga COVID cepat berlalu nih, kalau nggak nanti akan bertambah ya, semakin melebar. Tapi Felicia, saya tertarik, kamu kan pekerjaannya adalah seorang interpreter gitu ya? Ya. Tapi kok bisa kepikiran untuk misalnya buat minuman probiotik sih? Oh ya, jadi begini nih, karena semenjak pandemi COVID ini, tahu dong, kita interpreter nih hilang job nih semua nih. Oh, kita juga hilang job ini. Makanya ada di sini ya. Jadi tamu-tamu asing nih, terutama nih, karena kan dari Tiongkok ya, dari Korea, tamu saya nih, kan nggak boleh masuk ke Indonesia. Oh iya, betul. Otomatis saya kehilangan pekerjaan nih. Nah, semenjak kehilangan pekerjaan ini, saya mengelola kantin vegetarian atau vegan juga. Coba tuh bro. Jadi saya luar biasa ya. Kebetulan ini terjadi sebelum COVID sih. Dari bulan November saya udah mulai menjalani kantin vegetarian ini. Di rumah? Enggak sih, di kantin. Jadi saya buka kantin di daerah Pangeran Jayakarta. Bisa delivery dekat ke sini. Iya, deket kok dari Pasar Baru. Nah, kebetulan kemudian setelah saya menjalani pengelola kantin vegetarian ini, banyak nih pelanggan-pelanggan yang datang kadang-kadang suka curhat gitu ya. Aduh, saya tuh susah banget nih jalan dari meat eater, seorang pemakan daging jadi vegetarian. Lama-lama saya mulai search di internet atau aktif di sosial media, mencari berbagai macam ya pokoknya masukan-masukan positif lah ya, bagaimana ketika saya menghadapi orang-orang seperti ini, apa yang harus saya lakukan dan lain-lain. Dan kebetulan saya menemukan banyak dari forum atau dari ini, banyak sekali ternyata kaum komunitas yang sudah mulai menggerakkan ya, jadi dari tumbuhan atau dari alam, kembali lagi ke alam. Misalnya contohnya ekoenzim, tadi belum saya sempat jelaskan ya. Ekoenzim ini adalah salah satu sampah rumah tangga kita, sampah sayur-sayuran, buah-buahan yang sudah kita buang biasanya ke tempat sampah, itu difermentasikan juga, dicampur dengan air. Jadi harus difermentasi selama 3 bulan. Nanti selama 3 bulan ini, air yang ekoenzim yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat bagi lingkungan dan hidup kita sehari-hari. Contohnya, kita ngepel lantai. Biasanya pakai apa? Ngepel lantai itu pakai obat kimia itu kan? Obat kimia kan ya. Nah, obat kimia ini bisa diganti dengan ekoenzim. Bahkan ekoenzim ini bisa misalnya ada barang-barang yang udah berkarat nih. Misalnya sendok, kalau udah lama ya kita taruh di lemari nggak dipakai, itu lama-lama dia bisa makan diri ya. Nah, kalau kita pakai ekoenzim ini, kita coba, jadi yang udah tadinya kelihatan kayak berkarat atau apa, itu bisa lama-lama menghilang. Jadi ekoenzim ini banyak banget fungsinya. Bahkan sekarang itu banyak orang yang pakai ekoenzim ini untuk cuci rambut. Jadi rambutnya itu nanti akan menjadi lebih halus, lebih ketombean. Terus orang yang jerawatan, dia pakai ekoenzim ini lama-lama mukanya mulus. Nah, udah banyak tuh kesaksian. Jadi dari situlah saya mulai tergerak juga. Alangkah baiknya kalau saya coba buat juga. Jadi di kantin saya itu ada coba buat minuman probiotik, terus ekoenzim juga. Ya mungkin nanti suatu hari akan lebih banyak memperkenalkan kepada orang banyak, sehingga fungsinya ini nanti lebih bisa dirasakan oleh orang banyak gitu. Jadi apa tadi ekoenzim itu dari sisa makanan buah-buahan. Betul. Bukan makanan yang lain ya, hanya buah-buahan saja. Buah-buahan, sayur-sayuran. Sayur-sayuran, buah-buahan, lalu diapain? Diolah. Difermentasi. Iya, difermentasikan. Caranya apa? Dikubur gitu? Bukan dikubur, direndam Kremasi. dengan gula aren atau yang disebut dengan molase. Diapain?
direndam dengan cairan gula aren atau molase yang disebut dengan molase. Jadi ada semacam biangnya juga. Jadi biangnya ini bisa dibeli sih, kalau di komunitas forum itu ada orang yang menjual untuk gulanya ini. Atau kalau misalnya kita ada gula aren murni, itu juga bisa dipakai sih. Dan kebetulan ada mereka juga ada satu komunitasnya begitu, itu sangat sudah expert ya, ahli di bidangnya. Jadi bagaimana persentasenya, berapa sih sampah sayurannya ini, berapa banyak sih gula arennya ini, berapa banyak sih airnya ini, nanti akan ada perbandingan persentase yang pasnya itu nanti difermentasi selama 3 bulan. Jadi dicampur lalu difermentasi selama 3 bulan. Betul. Jadi sama seperti yang tadi Cimaurin sempat katakan itu ya, ada teh kombucha yang lagi ngehits akhir-akhir ini. Banyak juga komunitas orang-orang yang buat kombucha itu, kebetulan kombucha untuk jamur fermentasinya ini agak sulit didapat. Jadi kalau seandainya sudah mendalami dan kebetulan bisa mendapatkan jamur untuk fermentasi kombucha ini sangat bagus sekali. Tetapi untuk saat ini lebih susah didapat jamur fermentasi kombucha ini. Tetapi untuk tubuh kita, seandainya kita bisa sering-sering minum kombucha itu lebih baik. Enak karena dia memberikan banyak bakteri baik atau yang kita kenal dengan probiotik ke dalam tubuh kita. Jadi itu memudahkan si usus untuk mencerna atau menyerap vitamin-vitamin yang ada di dalam makanan yang kita makan. Gitu. Oke, tadi yang enzim tadi nggak bisa diminum ya, hanya bisa dipakai untuk kebutuhan luar. Betul, kebutuhan luar. Jadi yang diminum itu probiotik, yang tidak diminum itu ekoenzim. Jadi bisa jadi pengganti sabun, sampo gitu juga ya? Betul sekali. Betul itu baunya seperti apa 3 bulan? Kalau untuk baunya itu bisa dikurangi. Jadi kalau seandainya sudah hasil fermentasinya keluar itu, kan ampasnya sebenarnya yang bau ya. Jadi airnya itu nanti airnya hampir nggak ada baunya, atau bau mungkin cuma sedikit, tapi itu bau alami. Jadi nggak masalah, baunya itu masih bisa ditoleransi oleh kita. Luar biasa ya, bisa menghilangkan karat juga tadi ya dibilang ya. Betul. Oke. Jadi banyak kotoran-kotoran yang sudah lama mengendap, misalnya meja tuh udah mulai jamuran ya, permukaannya udah mulai berubah warna atau apa, itu kita bisa kasih ekoenzim, pelan-pelan dia akan berubah menjadi warnanya menjadi lebih baik gitu. Oke, itu kalau misalnya nih ada Prativian yang ingin pengen melakukan juga, pengen belajar, itu gabungnya ke komunitas yang mana? Di apa namanya? Boleh, nanti bisa di-invite, mungkin bisa DM ke saya aja, biar nanti saya invite ke komunitas tersebut. Oh, DM tuh di Instagram. Iya, ada tuh tulisannya apa? Instagram. Boleh. Instagramnya tadi, nah itu di bawah. Itu di bawah dia. Yang jalan-jalan itu. Yang jalan-jalan itu Free Apps. Free Apps, oke. Ya. Komunitasnya juga pasti merasa senang kalau banyak orang yang, karena di Jawa Barat sendiri itu mereka sudah menggunakan ekoenzim untuk antivirus. Karena kan lagi maraknya COVID ya. Yeah. Banyak orang yang nyemprot disinfektan ya, tapi kan itu berbahaya tuh buat tubuh manusia. Nanti salah-salah orang bukannya mati karena virus, mati karena disinfektan ya. Diminum. Nah, iya, bahaya 10 kali sekali. datang semprot lagi. Iya, jadi itu sebenarnya berbahaya bagi tubuh manusia, dan mereka sudah mulai mengganti disinfektan ini secara alami. Jadi ekoenzim bisa berfungsi sebagai disinfektan alami. Nah, di Jawa Barat kebetulan sudah ada video-videonya, itu sudah istilahnya sudah di umum ya, secara umum mereka sudah menggunakan ekoenzim sebagai disinfektan alami, seperti itu. Oke, para Prativian, ada yang mau bertanya? Kita udah mulai meningkat nih. Apakah tadi Angela sudah terjawab pertanyaannya, atau ada yang mau ditambahkan lagi, ditanyakan lagi Angela? Iya, silakan. Sudah jelas? Jadi nggak enak nih. Jadi pertanyaannya satu tapi jadi kemana-mana ya ceritanya. Oh, nggak apa-apa. Itu tujuannya, kita harus melebar ya. Iya, semoga pertanyaan yang dimaksud tadi sudah terjawab. Tuh Angela udah buka mute-nya. Silakan Angela. Silakan ditunggu ya. Kalau nggak pakai video gini?
Nggak apa-apa. Boleh. Oh iya, thank you. Udah udah cukup clear sih. Iya, baik. Nanti kita coba belajar vegetarian, tapi mungkin dicicil-cicil seminggu sekali, seminggu 2 kali. Oh iya. Thank you. Ya, Masih ini untung juga dicicil salah ya. satu hal yang perlu saya jelaskan juga. Bukan jelaskan, saya informasikan mungkin ya. Iya. Kalau seandainya kita seorang pemakan daging, tiba-tiba berubah menjadi vegetarian, lemes nggak badan? Pasti lemes dong ya badannya. Iya, lemes Karena dong. kekurangan sesuatu apa ya, kayak badannya itu nggak bisa tiba-tiba mengalami perubahan yang instan. Iya. Jadi badan kita itu sebenarnya tubuh manusia itu diciptakan begitu luar biasa ya. Jadi kalau seandainya kita dari pola hidup kita yang biasa seperti apa, kemudian kita tiba-tiba instan merubah semua itu, tubuh kita juga tidak akan terbiasa. Jadi kenapa tadi saya sebutkan dari vegetarian berubah jadi dari pemakan daging berubah menjadi vegetarian, ada yang disebut masa transisi atau fleksitarian. Nah, masa fleksitarian ini adalah masa di mana tubuh kita menyesuaikan. Jadi, misalnya kita berubah menjadi fleksitarian itu dengan cara, misalnya 1 minggu kita berubah 1 kali dulu deh, kita cicil. 1 kali kita mengurangi makan daging selama 1 hari. Misalnya hari Minggu aja nih kita pilih, atau hari apa aja deh sesuka hati. Misalnya hari Senin. Nah, nanti perlahan-lahan ditambahkan jumlahnya. Jadi misalnya Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu dulu deh. Senin, Rabu, Jumat. Lama-lama Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Nanti lama-lama tubuh kita akan menyesuaikan. Setelah menyesuaikan, itu nggak akan terasa berat lagi si tubuh ini. Menjadi seorang vegetarian pun tubuh kita akan merasa terbiasa. Nggak akan ada sesuatu kekurangan lagi. Jadi semuanya itu perlu masa transisi yang disebut dengan fleksitarian. Jadi ketika Angela mau mencoba mencicil untuk menjadi seorang vegetarian, itu sudah sangat berarti sekali. Karena itu adalah satu langkah yang dimulai dari satu langkah gitu. Iya. Kayaknya kalau yang bisa vegetarian murni itu anak-anak kos kali ya. Yang tapi mie instan itu mie instan itu tidak vegetarian loh. Masa sih? Mie instan vegetarian enggak? Kalau orang yang enggak, gini deh. Kita bicara dia makan mie instan seminggu 3 kali, lalu tempe, tahu, lalapan gitu. Itu udah termasuk vegetarian atau tidak? Sambal. Sambal. Ya. Ya, itu menjadi satu contoh vegetarian juga. Oh ya, mie instan itu ada yang masih dibuat dari produk hewani. Jadi saya kurang tahu ya, banyak mie instan yang sudah diakui secara vegan atau vegetarian. Misalnya contohnya kayak mie taai, mungkin pernah dengar karena di supermarket juga sekarang pernah sudah lihat, ya. banyak. Itu produk mana? Pernah lihat Korea. saya, itu Korea atau India atau mana ya? Mie taai ini sudah di lokal sih, sudah Lokal. banyak Oh, di udah lokal Indonesia. punya. Ya. Ada. Jadi mie Maitri, mungkin pernah dengar juga mie Maitri, mie taai, kemudian sekarang sudah banyak, juga lumayan banyak variannya. Bahkan sekarang banyak kaum vegan itu yang suka banget sama K-pop gitu, mereka buat mie samyang, mie samyang vegan gitu. Nah, iya itu di Medan, produksi Medan, ada namanya mie lek-lek. Nah, mie lek-lek ini sudah ada rasa tom yum, rasa kari, rasa mie Korea pedas. Nah, itu sudah mulai diproduksi oleh banyak. Jadi untuk sekarang menjadi seorang vegan lebih banyak terbantu sekali. Dan saya saat ini juga lumayan aktif untuk promosikan makanan-makanan atau snack-snack yang aman dikonsumsi oleh vegan. Jadi mungkin itu membantu yang mempunyai niat untuk merubah menjadi pola makan vegetarian atau vegan biar lebih mudah. Karena kan orang suka banget nyemil. Saya pribadi juga suka nyemil betul. Ya. Kalau misalnya tiba-tiba vegan nggak boleh makan semuanya kan sedih banget ya. Iya. Jadi karena saya merasakan itu awal-awal saya itu suka banget makan kue kering. Segala macam jenis kayak misalnya nastar lah atau coklat chips seperti itu. Doyan banget. Terus ketika jadi vegan, waduh, sedih banget, banyak yang nggak boleh dimakan. Tapi ternyata itu semua kembali lagi ke pola pikir kita. Kalau kita sedih, banyak yang nggak bisa dimakan. Nah, itu akan menjadi aura negatif dalam tubuh. Jadi saya berusaha untuk tetap positif, berpikir kalau seorang vegan tuh gimana sih? Karena teman-teman banyak di luar negeri
yang tadi saya sudah sebutkan, banyak teman-teman saya yang masih kecil, bahkan usianya mungkin baru belasan tahun, SMA lulus itu, atau mereka mungkin awal 20-an tapi sudah bisa menjadi vegan murni. Nah, apa saja sih yang mereka makan sebagai cemilan? Nah, itu kan saya coba dong cari tahu. Kemudian, jadi saya mulai banyak terinspirasi juga dari mereka, dan saya banyak bikin coba juga makanan tersebut saya terapkan di kantin saya. Coba bisa nggak jadi makanan yang bisa diterima oleh khalayak umum misalnya. Dan ya lumayan berhasil sih. Oh ya, itu seperti apa aja modelnya kalau makanan yang vegetarian? Makanan yang tadi saya coba terinspirasi ya, banyak dari teman-teman di Taiwan atau teman-teman di Malaysia juga, mereka banyak buat itu kayak misalnya dumpling atau kuotie yang gyoza. Gyoza itu kan aslinya daging ya. Cuman sebenarnya kita bisa menikmati juga gyoza itu dibuat jadi vegan. Mungkin banyak teman-teman di sini juga yang sudah pernah mendengar restoran Burgreens. Ya, salah satu restoran vegan yang terkenal banget ya. Nah, makanan-makanan di Burgreens itu kalau buat teman-teman rasanya nggak enak atau enak? Enak banget loh. Oh iya, enak. Nah, menurut saya juga enak. Burger tapi nggak ada dagingnya. Belum pernah tuh. Bisa siang traktir saya. Bisa diatur. Kita bisa delivery ya. Iya, jadi si Burgreens ini banyak cabangnya loh sekarang. Dan makanan mereka itu benar-benar plant based atau dari tanaman berbasis nabati. Benar-benar nggak ada berbasis nabati, iya. Mereka jadi dagingnya itu terbuat dari jamur, kacang-kacangan, jamur dan sebagainya, iya. Bahkan mereka bisa bikin sate itu enak banget, tapi dari tempe atau apa gitu. Jadi sebenarnya makanan vegan itu bukannya nggak enak, tetapi enak mungkin loh. Cara tergantung kita ngolahnya kali ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau pikir-pikir banyak dong sebenarnya orang Indonesia sudah vegan ya. Sudah. Secara nggak langsung. Vegetarian mungkin. Vegetarian. Betul. Cuman karena nggak ada yang menyadarkan dia, nggak ada yang kasih tahu dia, begitu. Nah, kalau secara emosional berpengaruh nggak? Secara emosional orang vegan dengan yang tidak? Tentu saja pengaruh. Jadi banyak sekali. Mungkin Cimaurin juga bisa sharing ya, kalau seandainya di tempat-tempat yoga atau di retreat yoga seperti itu, banyak sekali untuk melatih kesadaran itu harus pola makannya vegetarian atau vegan. Karena hal itu bisa pengaruh terhadap kesadaran mindfulness, consciousness kita. Jadi kalau kita mau membina diri yang 100%, itu sebaiknya disarankan pola makannya juga vegetarian atau vegan. Karena menurut mungkin ada saintis atau ilmuwan-ilmuwan yang sudah pernah meneliti hal ini sebelumnya. Jadi pola makan daging-dagingan ini akan ada hubungannya dengan emosional seseorang. Jadi mungkin bisa sharing singkat aja. Kalau pernah dengar misalnya hewan itu sebelum disembelih, itu dia itu hidupnya senang. Misalnya sapi-sapi di New Zealand ya mungkin, itu rasanya kan lebih enak dibanding sapi-sapi yang hidupnya tuh disuruh kerja melulu gitu, ya kan? Nah, sapi yang happy itu dagingnya juga lebih enak rasanya ternyata buat tubuh manusia, dan kita juga bisa merasakan kenapa daging-daging yang impor seperti itu bedanya apa sih sama daging-daging yang di pasar biasa kok lebih enak rasanya? Lebih manis ya. Wagyu itu. Karena dibikin senang. Karena sapinya ini juga dia semasa hidupnya itu bahagia. Jadi dagingnya juga senang. Dan dari hal ini kita bisa terapkan juga ke tubuh kita. Seandainya kita makan makanan daging yang auranya itu, dagingnya ini sebelum disembeli dia hidupnya sangat sedih. Misalnya tiap hari kerja atau misalnya disuntik hormon biar cepat besar, terus tiba-tiba nanti sudah besar langsung dipotong dijadikan makanan atau digoreng jadi ayam goreng. Nah, hormonnya yang disuntikkan ke dalam tubuh si ayam atau sapi ini itu bisa masuk juga ke dalam badan kita yang sudah makan daging ini. Dan itu bisa merubah. Jadi kita misalnya ini mungkin agak sedikit ekstrim ya. Mungkin contoh yang saya ambil ini agak sedikit ekstrim. Misalnya kita tadinya moodnya baik ya. Setelah kita makan makanan yang daging yang mungkin
dagingnya ini tadinya sedih ya, terus tiba-tiba kita berubah moodnya. Mungkin ada saatnya kita, kalau kita menyadari hal itu, ternyata sedikit atau banyak itu berpengaruh kepada emosional seseorang. Bener sih, kalau saya makan wagyu tuh saya seneng daging, tapi mahal, dompet saya yang nggak seneng kayaknya. Saya nggak suka wagyu. Oh, nggak ada effort. Kalau nggak ngelawan. Yeah. Dimasukin ke mulut hancur sendiri, nggak suka saya. Saya nggak suka kalau makan sesuatu nggak ngelawan gitu, nggak ada perjuangan. Iya, betul, itu ada pengaruhnya juga tuh. Jadi katanya si sapi ya kalau sepanjang hidupnya mungkin dia berolahraga, ternyata dagingnya lebih enak katanya. Saya juga baru dengar sih. Tapi juga kalau tadi katanya kalau bahagia juga enak dagingnya ya. Betul. Untuk saya orang bahagia. Jadi kalau untuk melatih kesadaran, sebaiknya sih pola makannya vegan. Karena itu bisa menjadi kita yang sesungguhnya. Jadi tidak ada sama sekali emosi dari makanan yang kita makan itu masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga kesadaran itu lebih mudah dicapai. Seperti itu. Vegan itu kan tapi berlaku pada, itu kan lifestyle. Jadi akan impactnya akan terjadi pada sekitar kita juga. Contohnya kalau kita melihara hewan peliharaan, misalnya kucing atau anjing, apakah berarti makanan mereka juga akan mengikuti makanan kita yang vegan? Kalau anjing kan atau kucing biasanya makan ikan atau apa, berarti mereka akan diberi makanan vegan juga ya begitu? Betul sekali. Aduh, ini mungkin pertanyaan yang sangat bagus ya dari Cimaurin. Jadi untuk pola makan vegan ya, lifestyle ini kita nggak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi semua yang berkaitan dengan lingkungan kita. Jadi si vegan ini aura positifnya sangat banyak, sebenarnya besar sekali. Jadi contohnya nih ya, ini hal nyata. Jadi dari kantin vegetarian ini kan saya banyak ketemu kucing liar ya. Kucing liar yang suka mondar-mandir gitu di depan kantin minta makan gitu ya. Awalnya kucing ini mungkin karena pandemi banyak kantor-kantor di sekitar itu tutup. Jadi banyak yang nggak ke kantor lagi kan, otomatis work from home segala macam. Jadi si kucing ini makin banyak yang kelaparan. Kebetulan hanya di tempat saya yang masih ada makanan lah setidaknya. Jadi mereka minta makanan. Awal-awalnya mereka nggak mau makan vegetarian tuh. Jadi benar-benar mungkin dia biasanya makannya ikan asin atau apa itu kan yang benar-benar makanan kucing memang. Tapi lama-lama tuh mereka merasakan mungkin saking laparnya ya. Akhirnya mereka jadi berubah pola makan vegetarian loh. Ini benar-benar sesuatu hal yang ajaib sih menurut saya. Jadi kucing-kucing yang bisa makan sayuran sampai bahkan makan lobak sama wortel gitu, itu sesuatu yang aneh. Tetapi sebenarnya mungkin binatang itu juga mungkin pada dasarnya awalnya itu mungkin bukan pemakan daging juga, mungkin omnivora juga kali ya. Ya, jadi kecuali kayak singa gitu saya kurang tahu deh kalau singa itu harus makan karena dia aslinya kan karnivora ya, binatang karnivora. Tapi kalau binatang seperti kucing, anjing itu bisa dilatih untuk menjadi vegan atau vegetarian. Gara-gara COVID juga ya. Kalau singa makan rumput bisa bayangin tuh, bisa datang ke psikolog langsung. Stres dia. Betul sekali. Luar biasa. Nah, itu semuanya yang tadi Felicia bilang seperti minuman itu sudah dapat kalau dikonsumsi sehari berapa kali? Jadi minuman probiotik ini tidak memiliki batasan. Jadi tergantung kekuatan atau toleransi tubuh manusia untuk mengolah itu semua. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, tubuh manusia itu perlu adaptasi. Jadi yang sebelumnya kita nggak pernah minum probiotik sama sekali, tiba-tiba kita minum 5 liter. 3 liter deh misalnya. 5 liter. 5 liter mah bahaya ya. Misalnya kita minumnya berlebihan ya, secara berlebihan. Atau minumnya, misalnya kita biasa minum air. Airnya tuh semua diganti sama probiotik. Yeah. Mungkin ada reaksi-reaksi tertentu dari masing-masing orang itu beda. Jadi dia modelnya kayak detox ya. Ada orang yang detox nggak kenapa-napa, ada orang yang detox tuh mungkin dia jadi sakit kepala, pusing, sakit perut, atau tiba-tiba jadi buang-buang air kayak gitu. Itu tergantung reaksi masing-masing orang beda. Jadi ada yang merasa
tiba-tiba jadi lebih seger nih minum probiotik. Ada juga kok jadi saya pusing-pusing ya minum. Tapi sebenarnya itu adalah masa adaptasi tubuh. Jadi kalau seandainya sudah terbiasa, nanti gejala-gejala tersebut akan hilang sendiri. Tidak ada batasan. Jadi minuman fermentasi ini aman. Bahkan kan proses fermentasinya 3 hari ya, 72 jam, sekitar 72 jam. Kalau seandainya kita mau taruh lebih lama, 1 bulan, nggak masalah. Jadi kan memang itu minuman fermentasi tidak akan rusak karena memang dia aslinya sudah fermentasi gitu. Jadi asam dong rasanya ya? Iya, ada sedikit asam. Jadi sama kayak yogurt dong? Mungkin ada pengaruh dengan asam lambung juga, reaksi tubuh orang kan tergantung reaksi asam lambungnya juga ya, bisa berbeda-beda ya, yang muntah-muntah atau yang kembung seperti itu. Kan ada gasnya juga sih probiotik sih. Iya, tapi kemudian jadi mungkin reaksi dari masing-masing orang berbeda, tetapi jangan di stop. Jadi jangan, ini saya nggak cocok nih minum probiotik dan kemudian udahin gitu ya. Jadi mungkin reaksi awalnya berbeda-beda, tetapi ketika tubuh sudah terbiasa dengan itu, nanti hasil baiknya bisa kita lihat gitu loh. Gitu. Oke. Dan fermentasi buah-buahan yang bermacam-macam ini itu fungsinya juga beda-beda. Tadi misalnya kalau ada masalah dengan asam lambung, karena saya sendiri sudah mencoba ya, itu fermentasi kalau bisa melon, buah melon difermentasi itu baik untuk asam lambung. Ya, kemudian lemon itu juga. Kemudian kalau banyak sih kunyit itu. Apel juga bisa apel. Apel juga bisa. Jadi semua jenis sayur. Apel cuka apel gitu. Seperti ya cuka apel jadinya. Iya. Kemudian kayak buah-buahan yang kita suka makan, markisa, nanas atau apa yang enak-enak boleh aja dibikin jadi fermentasi. Duren gitu ya, enak-enak kan. Duren juga bisa loh. Tapi mahal aja modalnya. Ya kan? Kalau kita buah-buahan yang lain, aduh mungkin sekilo cuman berapa duit. Kalau durian, waduh, jadi mahal modalnya. Tapi nggak apa-apa kalau memang suka makan durian, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi bisa difermentasikan juga si durian ini. Gitu. Mungkin masih ada yang mau nanya nih. Ya, silakan yang mau nanya. Wah, di Bali bagus buat kelas yoga dan vegan secara eksklusif. Bagus nih, bisa kerjasama. Wah, ini idenya bagus banget, iya. Sebenarnya saya sih udah semenjak lama ya pengen ngadain acara-acara seperti itu. Betul. Cuman belum terrealisasi sampai sekarang. Jadi semoga setelah pandemi berakhir, nanti bisa terrealisasi. Ya, sudah saya waktu itu sempat kita obrolkan juga saya dengan Felicia untuk membuat acara retret singkat di Bali untuk membuat ide-ide semacam ini. Mudah-mudahan bisa segera bisa kita laksanakan. Saya kayak mesti ikut ya supaya ini jalan-jalan langsing. Iya, supaya langsing gitu. Oke. Terutama di Bali ya. Bali itu sangat vegan friendly sekali. Tapi sekarang lagi sepi Bali. Iya. Mumpung lagi sepi sih, Bro. Mumpung lagi sepi. Itu siapa yang mau latihan? Mungkin ada yang mau berkomentar atau bertanya, mendiskusikan sesuatu mumpung masih ada waktu. Ci Elisa mungkin dari tadi belum kita sapa. Iya. Ini ada yang baru datang juga, Sis Haruko dari Jepang. Oh iya, Haruko. Sis Haruko dari Jepang. Luar biasa loh. Silakan. Sekali. Selamat siang. Selamat siang. Konnichiwa. Konnichiwa. Salam jumpa sama adik Felicia. Salam jumpa juga, senang sekali. Maaf saya tadi masuknya terlambat. Iya. Tidak apa-apa. Saya berhubung titel saya MA2, emak-emak. Menyelesaikan tugas biasa. Tugas negara sekali. Saya begitu sampai rumah saya langsung buka link ini untuk melihat
Maureen yang sudah dipromosikan. Ini bos saya sebelah kanan saya. Lancar kan, bagus kan? Karena ini lagi di trial. Kalau bagus kita mau kontrak. Saya lagi dites. Udah lulus. Membawa kecerahan dia. Oh iya. Sekali. Ya. Saya ini karena baru masuk ya, mungkin pertanyaan buat Felicia, mungkin maaf kalau mungkin nggak nyambung, tetapi kalau saya dengar dari pembicaraan yang saya dengar begitu saya masuk, saya mendengar ada kata-kata fermentasi ya. Iya, betul. Fermentasi itu Felicia katakan bahwa fermentasi itu bisa dilakukan di semua buah sampai durian. Iya, saya dengar durian sudah senang sekali, sama kayak luar biasa. Sama dong kita ya. Ini Felicia mengatakan semua buah bisa difermentasi. Berarti yang bergunanya itu apakah buahnya atau fermentasinya? Iya, jadi sebenarnya buahnya juga baik. Kalau seandainya kita makan buahnya saja kan baik. Tetapi banyak orang yang mungkin saking sibuknya dengan kesibukan sehari-harinya, bahkan dalam satu hari tidak menyentuh buah sama sekali. Nah, kalau seandainya kita bisa mengganti atau membuat minuman fermentasi di rumah ini, itu mungkin memudahkan. Jadi manusia-manusia yang sukanya instan, itu kan lebih mudah, jauh lebih mudah, dan tetapi untuk bakteri baik yang diperlukan oleh tubuh itu tidak hilang, alias kita masih bisa mendapatkan bakteri baik tersebut. Jadi sebenarnya buahnya itu sendiri, kita kalau seandainya bisa makan buah, otomatis lebih baik dan itu lebih disarankan ya. Tetapi karena kesibukan manusia di zaman yang sekarang ini banyak sekali yang sudah mengenyampingkan masalah kesehatan, mungkin karena kesibukannya yang terlalu padat, minuman probiotik fermentasi ini itu bisa membantu. Jadi dia tidak peduli 72 jam atau bahkan 1 bulan pun, minuman ini masih bisa tetap dikonsumsi oleh tubuh kita dan itu bakteri baiknya tetap ada. Jadi tidak hilang sama sekali. Seperti itu. Jadi mungkin bukannya si probiotik menggantikan si peran buah-buahan ini ya, bukan seperti itu. Tapi dia menjadi support, dukungan, pendukung. Jadi kalau sudah pola makannya sudah setiap hari makan buah-buahan, sayur-sayuran, udah bagus, masa mesti minum probiotik lagi? Kalau nggak minum nggak apa-apa, cuman kalau bisa minum mungkin lebih baik lagi. Begitu. Gimana, apakah menjawab sis Kakak Haruko? Wow. Ya. Nih kayaknya Cici Elisa mau tanya sekarang, sudah muncul. Ya. Halo Cici Elisa. Mau nanya. Halo. Tarik soal fermentasi, kita kan bahas soal buah dan minuman ya. Nah, saya punya teman yang itu rutin membuat kimchi. Kimchi. Ya. Itu juga fermentasi. Bagus sekali. Saya tanya dia kenapa dia sering konsumsi kimchi. Dia bilang karena kimchi itu ternyata masuk dalam 3 top makanan tersehat. Berarti kan sayuran yang difermentasi juga kan? Betul. Benar ya? Acar ya berarti ya, kategori acar ya. Iya. Sawi, loak ya. Iya. Jadi orang Korea itu sebenarnya terbantu banyak dengan adanya kimchi sebagai makanan untuk melancarkan pencernaan mereka. Jadi walaupun mereka makannya banyak yang masih mengandung daging atau yang lain-lainnya ya, tapi karena mereka gemar juga makan kimchi, yang nggak bisa kekurangan kimchi, itu membantu sekali sistem pencernaan usus mereka. Jadi masih banyak probiotik baik yang masuk ke dalam tubuh mereka melalui kimchi. Jadi kimchi ini adalah salah satu makanan yang memang baik buat tubuh kita, disarankan. Selain kimchi atau sayur sawi, apalagi yang bisa difermentasi? Selain kimchi, banyak sih. Jadi tadi banyak orang yang sudah mulai membuat minuman probiotik. Nah, itu kan dari buah-buahan. Jadi kalau
Untuk sayur-sayuran sih selama ini yang kita ketemukan cuma kimchi ya, tapi mungkin masih banyak karena kimchi timun itu, bisa sih timun. ya karena Timun. kimchi itu Kan banyak. acar itu dari timun. Oh, acar. Iya. Banyak sekali jenisnya. Jadi kalau makanan hari-hari kita juga ada. Kalau kita pergi ke Korea, saya pernah pergi sempat ambil 1 semester di sana untuk belajar bahasa juga. Di sana itu saya sering diajak makan ke ke rumah orang Korea. Nah, mereka banyak banget side dish atau apa makanan-makanan yang pendukungnya itu ya, bukan makan utama, makanan pendukungnya itu banyak sekali yang fermentasi. Jadi timun juga, lobak juga, kimchi, sawi putih juga. Jadi banyak macam. Jadi kimchi yang kita ketahui sawi putih yang paling terkenal seluruh dunia itu hanya salah satu macam jenisnya aja. Tapi sebenarnya banyak sekali. Kayak misalnya lobak Korea yang warna kuning dan muji itu juga salah satu fermentasi karena dia kan rasanya agak sedikit asam ya. Nah, di Korea itu banyak makanan fermentasi sebenarnya, sayur-sayuran yang difermentasikan. Iya. Semoga membantu. Banyak sayurnya sih, nggak hanya sawi. Iya. Ya. Jadi meskipun makan daging, tapi kalau makan kimchi, dia bisa menetralkan ya. Ya, ini mulai cari alasan lagi kayaknya nih buat makan daging. Serba salah deh kalau duduk sebelah orang sehat. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Luar biasa nih. Saya jadi lapar ya, kenapa tiba-tiba jadi lapar ya? Sebut-sebut ketoprak. Padahal ngomongnya vegetarian loh. Ketoprak sama kimchi. Aduh. Nah, kalau Felicia sendiri, apakah niat baiknya untuk menjadi seorang vegan atau vegetarian saat ini setiap hari dijalankan? Bukan dijalankan, disebarkan ya maksud saya. Apakah disebarkan, mempengaruhi orang lain atau ada gerakan tersendiri untuk membuat orang lain vegetarian atau gimana? Untuk saat ini saya di akun sosial media saya sudah mulai aktif untuk mempromosikan makanan-makanan vegan, vegetarian, dan juga kenapa saya sekarang mulai concern karena kan dunia kita selama pandemi ini banyak sekali gejala-gejala alam yang keanehan-keanehan yang muncul ya, yang sudah viral jadi satu topik utama. Nah, sebenarnya dunia atau bumi kita ini sedang memperbaiki diri atau sedang memulihkan dunia kita. Nah, memang ini saya setuju juga dengan hal ini. Jadi kalau seandainya bumi kita ini saya bisa melakukan sesuatu untuk satu hal kecil aja yang bisa saya lakukan, mungkin saya akan berusaha untuk mewujudkannya. Jadi saya tidak pernah berusaha untuk mempengaruhi seseorang untuk menjadi seorang vegan atau vegetarian, karena sebenarnya kembali lagi kepada pilihan manusia itu sendiri. Jadi saya hanya berusaha untuk memberitahukan atau menyebarkan apa saja sih benefit atau manfaat dari menjadi seorang vegetarian atau vegan. Jadi semoga aja dengan kata-kata yang saya sebarkan ini mungkin bisa berdampak pada sekelompok manusia atau mungkin orang yang mendengarkan, oh ada betulnya juga ya. Baiklah, boleh saya coba dengan mengurangi makan daging, misalnya seperti Ci Angela tadi ya. Nah, itu adalah satu hal yang mungkin menjadi tujuan saya untuk saat ini, karena sangat sulit sekali untuk merubah siapapun di dunia ini. Ya, jadi karena saya mengalami hal ini secara pribadi, saya berusaha untuk mengubah keluarga saya, untuk merubah si A, si B, si C, tapi sulit sekali ternyata. Jadi apa yang saya lakukan bukan untuk mempengaruhi seseorang, saya tidak pernah berusaha untuk mempengaruhi, tetapi saya berusaha untuk menyebarkan apa saja kebaikan atau manfaat menjadi seorang vegetarian sehingga mungkin akan berdampak kepada seseorang. Luar biasa. Mungkin juga mudah-mudahan berdampak pada moderatornya juga ya. Iya.
Dan juga itu bukan hanya untuk manusia aja, tapi untuk bumi kita, lingkungan kita juga, dan juga untuk hewan-hewan yang mungkin selama ini haknya diambil ya, karena tiba-tiba dibunuh aja nggak tahu kenapa. Ini pertanyaan terakhir saya nih, ini pertanyaan iseng sih sebenarnya ya. Kalau hampir semua setengah penduduk Indonesia tidak makan daging, berarti kita merusak rantai makanan dong. Mungkin dari segi awalnya, karena segala sesuatu kan butuh adaptasi. Mungkin merusak rantai makanan mungkin nggak separah itu juga, tetapi mungkin ada reaksi atau dampak ya dari hal itu. Tetapi kalau seandainya semakin banyak orang yang bervegetarian atau bervegan, saya rasa sih itu akan memberikan dampak positif yang lebih daripada dampak negatifnya. Karena saat ini di seluruh dunia banyak sekali komunitas dari negara-negara yang aslinya pemakan daging. Seperti pada zaman dahulu kita kalau pergi ke Jepang ya, mungkin Ibu Haruko bisa menambahkan. Jadi di Jepang itu untuk pola makan vegan itu sangat jarang sekali, karena memang sebagian besar sushi dan lain-lain itu kan masih dalam bentuk daging ya, ikan dan seafood segala macam. Tetapi kemarin saya ikut satu acara di mana ada seorang vegan yang sudah mulai aktif juga, namanya Aiko. Aiko sudah mulai membuat sushi atau makanan-makanan Jepang tradisional menjadi makanan vegan. Nah, itu juga salah satu inspirasi buat saya. Kemudian untuk saya sendiri kan penggemar K-pop ya, Korea-Korea gitu, demen dah pokoknya. Nah, sama dong sama anaknya. Iya. Nanti perlu nih, Mikaela perlu add. Di Korea ini sekarang sudah banyak aktivis-aktivis yang mulai menyebarkan mengenai vegan. Bahkan mereka sudah membuat roti vegan, membuat makanan-makanan Korea yang vegan. Itu sudah banyak di Korea. Nah, itu sendiri juga merupakan salah satu inspirasi juga, bahkan negara-negara yang tadinya pemakan daging yang hardcore ya sudah mulai beralih ke vegan gitu. Buah gaya hidup karena menurut mereka. Dan juga banyak pecinta hewan atau pecinta misalnya komunitas penyayang anjing. Nah, itu kan biasanya sayang sekali ya, bahkan lebih sayang daripada temennya, mungkin lebih sayang anjingnya. Nah, anjing ini kan adalah hewan juga. Ketika ada orang yang makan daging anjing, otomatis dia akan apa ya? Menggonggong. Menggonggong ya. Ya, atau dia akan berteriak, "Kenapa aku bisa makan anjing? Anjing kan adalah teman manusia," dan segala macam. Jadi sebenarnya pada dasarnya semua jenis sebuah jenis hewan itu kan adalah teman kita juga. Enggak hanya anjing aja, tetapi ya mungkin baru saat-saat sekarang ini banyak orang yang mengkampanyekan bahwa hewan adalah teman manusia. Tapi kalau dari zaman dulu ya, pecinta anjing sudah menyuarakan suara mereka. Jadi anjing itu nggak boleh dimakan, anjing itu adalah teman kita. Jadi saat ini mungkin hanya meluas aja. Jadi bukan hanya pecinta anjing aja, tapi pencinta hewan sudah mulai menyuarakan suara-suara mereka. Babi juga nggak boleh dibunuh. Babi juga baik. Babi lucu banget, cute banget kayak gitu. Iya, liatin dong contoh yang cute. Saya nggak ngomong ya, bukan saya ngomong dia. Saya contoh cute, bukan contoh. Saya nggak bilang babinya loh. Tapi apa yang Felicia katakan ini persis benar nih, Maureen. Pak Komang bilang nih, Paus Franciscus itu mengeluarkan ensiklik namanya Laudato Si tahun 2015. Nah, itu isinya tentang peduli pada bumi dan lingkungan dan kembali pada alam. Nah, itu dia sebenarnya. Tapi gerakannya baru masif sekarang, ya kan? Nah, ini seperti gerakan Felicia juga nih penting nih. Nah, oleh karena itu Pak Komang bertanya nih, kalau ada orang yang di atas usia 40 tahun ingin melakukan vegetarian, apakah ada reaksi ekstrim enggak pada tubuhnya? Lalu, apakah imunnya bisa turun ketika melakukan vegetarian? Saya enggak, Pak. Saya di atas 40. Ups. Ya, ketahuan deh usianya. Ketahuan deh keceplosan. Tapi imun saya nggak turun sih. Dan saya juga masih kadang-kadang kayak flexitarian gitu. Tuh, flexitarian. Tapi kan kalau yang Pak ini bilang, kalau benar-benar vegetarian. Nah, apakah ada batas usia ada, Felicia? Kalau ini, misalnya hanya boleh di usia 40, 50 harus makan daging dan sebagainya, atau gimana? Justru semakin tua usia kita, semakin baik kalau kita bervegetarian. Karena yang tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, semakin kita bertambah usia, usus kita
kekuatan dia untuk menyerap sesuatu cara kerjanya udah berkurang. makin lemah ya. Betul, cara kerjanya makin lemah. Jadi yang kita ketahui kalau kita makan daging, waktu yang dibutuhkan untuk mengolah si daging di dalam tubuh kita ini panjang. Iya, benar. Jadi ketika kita makan sayur atau buah itu sebentar kita lapar karena dia cepat diolah, si tubuh ini nggak merasa kesulitan untuk Nah, semakin tua usia semakin mundur kekuatan dia untuk menyerap enzim-enzim ini. Jadi seandainya dia bisa memakan makanan yang mudah diserap oleh tubuh, itu akan semakin baik. Jadi si orang ini, ya ini mungkin bisa jadi lebih awet muda. Karena kenapa? Kalau seandainya dia tubuhnya mengolah makanan itu sulit ya, lama-lama urat pada nongol di sini. Oh ya? Betul. Jadi lama-lama mukanya tegang gitu kan. Karena dia kesulitan untuk mungkin tubuhnya kesulitan untuk mengolah makanan. Itu salah satu penyebab juga. Jadi semakin tua usianya, semakin dia berubah menjadi pola makan vegetarian, dampak yang baiknya mungkin lebih banyak akan dirasakan. Selain usus, ya selain usus juga tahu diri, gigi makin nggak kuat untuk gigit daging. Nah, itu dia. Ya kan? Iya, betul gitu. sekali. Berarti semakin berusia, semakin senior, sebenarnya kalau usah disuruh pun juga pasti akan otomatis ya. Sebenarnya tubuh itu langsung otomatis ini menyantap, mengurangi daging. Karena si tubuh sendiri sudah kasih sign-sign secara alamiah buat tubuh kita gitu untuk mengurangi makan daging sih. Kalau gitu saya menunggu yang alamiah aja deh. Menunggu usia ya. Belum cukup umur berarti ya. Belum cukup usia. Masa muda harus dimanfaatkan ya. Bener, luar biasa ini Felicia memberikan kembali lagi kepada penguatan. Itu pilihan hidup masing-masing. Nggak terasa ya, kita cuma ngomongin vegan aja, tahu-tahu udah jam 11 ya. Dan dari tadi ada layar muncul, bilang udah lebih 5 menit. Bentar lagi kalau lebih 10 menit, takut nih keluar lagi. Kan didenda kalau kelebihan waktunya. Oke, Felicia, sebagai penutup, apa yang kamu ingin katakan untuk para Prativian dan penonton? Mungkin kata-kata penutupnya lebih baik kita mulai dari sayangi diri kita sendiri, sayangi lingkungan, sayangi hewan, dan sayangi bumi kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin dimulai dari satu langkah dengan mengurangi makan daging atau mengurangi skala atau kita makan daging mungkin dari satu hari setiap makan kita sarapan, makan siang, makan malam itu ada dagingnya pasti. Nah mungkin bisa kurangi dengan satu meal kita dikurangi dagingnya. Mungkin contohnya sarapan. Kan kita baru bangun tidur ya. Kita bangun tidur pasti otomatis si ususnya juga belum bekerja aktif. Kalau kita makan makanan yang lebih mudah dicerna, itu akan membantu tubuh kita. Jadi mungkin dikurangi dari satu sarapan setiap pagi atau satu makan malam setiap harinya, itu akan banyak membantu bumi kita. Mulai perlahan-lahan ya, gitu. Betul, ya. Oke, luar biasa. Oke, Felicia, terima kasih untuk ilmunya, sharingnya, dan yang sharing juga terbukti kan. Coba kalau saya sharing vegetarian, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya, ya kan? Memang harus Felicia yang sharing. Terima kasih Felicia atas sharingnya. Terima kasih juga. Ya, kepada juga yang hadir di sini, terima kasih. Nah, sebagai ucapan terima kasih, mari kita foto keluarga. Mari. Ya, kita foto keluarga dengan cara yang bahagia, supaya daging kita enak. Ataupun pura-pura, minimal pura-pura ya. Kita berpura-pura bahagia ya. Ya, silakan dibuka fotonya. Videonya dibuka. Ya. Mana lagi? Ada orang di situ. Iya. Siap? Oke. 1, 2, 3.